Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Guswa Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Lagi-lagi terjadi kecelakaan setelah kemarin Ducati V4S dengan Honda Beat yang ada di Aceh, kemudian ada ZX25R dengan mobil Panther ya. Nah yang terakhir ini ada Yamaha NMAX Turbo. Mungkin ini pertama kali ya NMAX Turbo mengalami kecelakaan yang cukup parah ataupun fatal gitu ya guys ya. Nah tentunya video kali ini gua akan membahas yang NMAX Turbo ini yang mengalami kecelakaan, baik itu kejadiannya dan juga akibatnya dan penyebabnya apa. Oke guys, tetap lanjut di channel gua tentunya. Kemudian jangan lupa dukung channel gua dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya ya, karena channel gua ini akan selalu update berita otomotif terbaru khususnya dalam pembahasan sepeda motor. Nah guys, kita lanjut ke pembahasan intinya ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Yamaha NMAX Turbo yang mengalami kecelakaan cukup parah ataupun cukup fatal gitu ya. Cuman di sini tidak dijelaskan ya terjadinya di mana, hanya memvideokan saja kecelakaan yang cukup parah pada motor NMAX Turbo ini, bahkan sampai peleknya itu terlepas dari ban motor NMAX ini ya, apalagi sampai dek bawahnya juga hancur ya, parah pokoknya. Nah, memang ini rombongan touring ya, NMAX rombongan touring, kayaknya sih kejadian juga posisinya lagi hujan, kemungkinan licin ya, ataupun posisinya juga mungkin kencang juga, kita nggak tahu seperti apa kejadian jelasnya. Yang jelas di situ hanya memvideokan bahwa Yamaha NMAX ini lagi di towing ataupun dinaikkan ke dalam mobil pickup ya, karena mengalami kecelakaan yang cukup parah guys. Nah, tentunya dengan terjadinya kecelakaan ini ya, apalagi ini kan Yamaha NMAX Turbo ini kan baru saja di launching oleh PT Yamaha Motor Indonesia belum lama ini ya, karena dengan teknologi terbarunya yaitu turbo teknologi. Nah kira-kira apakah penyebabnya dari turbo ini yang mengakibatkan motor menjadi kecelakaan karena terlalu kencang? Ya sebenarnya sih tidak semuanya, bahkan ya nggak menyalahkan teknologi turbo ini, karena biasanya teman-teman juga pada berkomentar di situ banyak banget ya, saling ya, ada yang menghujat gitu ya, ada yang biasalah pro kontra gitu ya, namanya kejadian kecelakaan seperti ini apalagi dalam posisi rombongan touring, karena identiknya kalau motor lagi touring ya, rombongan bareng-bareng itu biasanya ya kebut-kebutan biasanya gitu ya. Ya sebenarnya sih lihat kondisi jalan juga gitu, tidak semuanya bahwa rombongan touring baik motor apapun itu nggak hanya NMAX gitu ya, biasanya ya memang ada yang kenceng ada yang enggak, memang tergantung kondisi jalan juga gitu. Jadi jangan hanya beranggapan bahwa rombongan touring motor itu selalu arogan, selalu kebut-kebutan gitu, khususnya pada rombongan touring NMAX ini. Sepertinya sih harusnya tidak seperti itu ya, apa anggapan dari masyarakat yang hanya memandang jelek pada rombongan touring motor khususnya NMAX ini gitu ya. Nah untuk teknologi turbo itu sendiri memang ya ini berbeda dengan NMAX generasi yang lama, baik generasi yang pertama maupun New NMAX generasi kedua, karena ini merupakan teknologi terbaru dari Yamaha Motor Indonesia disematkan pada Yamaha NMAX ini, karena teknologinya juga lumayan banyak gitu ya. Ada Y-Shift teknologi itu seperti riding mode ya, artinya ada 3 tingkatan gitu, yang 1, 2, dan 3. Jadi kecepatannya itu bisa ditambah dengan teknologi Y-Shift dan NMAX turbo ini gitu ya, ditambah dengan electric CVT gitu ya, tidak menggunakan roller lagi. Makanya kecepatan NMAX yang terbaru ini lumayan meningkat performanya dengan NMAX yang pertama maupun NMAX yang kedua kayak gitu guys. Nah, sebetulnya kalau masalah terjadi kecelakaan yang tadi ini ya di NMAX Turbo ini, biasanya ya tidak menyalahkan si rider ini juga, kita nggak tahu juga sih memang seperti apa kejadiannya gitu ya, karena ya kalau ngelihat videonya sih posisinya itu hujan ya guys ya, siapa tahu ini kecelakaan karena licin atau memang ada kendala lain gitu ya, jadi jangan hanya apa namanya ya, mau berkomentar di situ wah selalu jelek nih, selalu kebut-kebutan gitu ya, berkomentar selalu motor touring NMAX ini gitu ya, selalu kebut-kebutan gitu, apalagi rombongan seperti itu gitu. Jangan ya, kita berpikir positif aja gitu, apalagi yang berpikir berkomentar gitu ya, di beberapa teman-teman di media sosial itu banyak banget berkomentar gitu, misalnya menjelekan wah si paling turbo lah yang segala macam inilah gitu, artinya ya menghujat gitu. Biasanya yang menghujat ini ya karena sorry nih ya, bukannya gua apa ya membela NMAX Turbo ataupun Yamaha Motor Indonesia, tidak, di sini sama-sama artinya berpikir dengan positif aja kayak gitu. Nah meskipun apa ya, komentarnya berbagai, ada yang positif ada yang negatif lah kayak gitu. Intinya banyak yang menghujat sih memang sih di situ ya.
posisi paling turbo loh, yang turbo paling kencang lah atau apalah segala macam kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu gitu loh ya. Kita berpikir positifnya seperti ini, mungkin si ridernya ini lagi kurang fokus, kemudian kondisi jalan licin ataupun dalam kendala yang lainnya gitu. Kalau untuk teknologi turbo sendiri itu sebenarnya sih kalau masalah kecepatan ya tergantung kondisi jalan juga loh kalau menurut gua itu. Karena ya pasti teman-teman tahu lah kalau naik motor gitu ya, mau ngebut mau tengganya kan lihat kondisi jalan juga kayak gitu. Kecuali memang orang ini tidak memikirkan orang lain kayak gitu. Kalau kita kan, kalau orang yang berpikir positif gitu ya dalam berkendara di jalanan, khususnya dalam naik motor, kita mau ngebut mau kenceng kan lihat kondisi jalan juga, termasuk pada posisi lagi touring banyak kan seperti itu. Pastinya si kaptennya atau paling depannya ini ya itu selalu mengkondisikan kondisi jalan supaya rombongan yang di belakang itu ya mengikuti dengan baik dan benar. Jadi kayak gitu guys, jadi jangan menghujat lah bahwa kalau ada kecelakaan seperti ini, khususnya pada NMAX Turbo ini dibilangnya selalu arogan ataupun gimana pun, itu jangan gitu. Makanya berpikir positif aja kayak gitu guys ya. Nah kemudian kalau untuk akibatnya ya ini memang parah banget sih ya. Kita kembali ke motor yang tadi, ini pelek sampai lepas dari bannya guys ya. Ini kan pastinya cukup luar biasa, sepertinya memang ini menabrak sesuatu ya, mungkin nabrak batu ataupun nabrak yang lainnya gitu, karena kondisinya ini sampai benar-benar parah gitu loh. Yang depan ini lepas gitu loh, antara pelek dengan ban ini misah gitu loh. Memang kayaknya ini terjadi nabrak sesuatu, mungkin nabrak batu di pinggir jalan ataupun nabrak yang lainnya gitu, ataupun kena lubang gitu guys ya. Karena memang biasanya velg kalau penyok gitu, apalagi sampai lepas seperti itu ya, kemungkinan kena lubang yang dalam gitu, ataupun nabrak batu ataupun ya tabrakan kayak gitu ya. Makanya sampai bisa terlepas seperti itu gitu loh. Kalau ngomongin masalah kualitas maupun durabilitasnya, Yamaha itu memang sudah berkenal bagus kalau menurut gue pribadi ya, karena gue cukup lama dari owner dari pabrikan Yamaha. Pertama dulu gue pernah punya Yamaha Fiction, itu sudah hampir kurang lebih 3 tahun tidak ada kendala apapun di masalah kualitas di apa namanya, motornya gitu loh, pabrikan Yamaha itu. Nah kemudian untuk yang sekarang gue pakai NMAX juga, NMAX yang old ya, udah lama banget, udah hampir 5 tahun alhamdulillah. Memang sering juga nih terjadi gue ini mengalami di jalan itu nabrak ada lubang gede gitu ya, artinya kita kena lubang itu sampai bunyi kenceng gitu kayak gitu, sampai ya berpikirnya wah pasti patah nih shocknya nih, ataupun peleknya penyok nih. Enggak, alhamdulillah sampai sekarang ya belum pernah mengalami kejadian yang sampai fatal gitu. Yang diminta sih jangan, ini kan hanya bercerita saja gitu bahwa durabilitasnya Yamaha ataupun kualitasnya itu cukup lumayan baik gitu. Apalagi ini kan generasi terbaru, pastinya sudah disematkan dengan yang namanya kualitas teknologi maupun bahan-bahan yang cukup luar biasa bagus untuk new NMAX Turbo ini kayak gitu guys. Nah intinya kuncinya ialah tetap berhati-hati dimanapun itu gitu ya, kalau kita lagi naik motor, khususnya motor apapun itu gitu ya, apapun jenis motornya gitu, apalagi dengan cc yang cukup lumayan gede ya pada Matic ini gitu, 155 cc ditambah dengan teknologi yang namanya turbo lah, dengan ada seperti wave-nya gitu kan, itu kan cukup lumayan kenceng gitu kalau untuk kelas Matic 155 cc. Artinya kita harus tetap berhati-hati khususnya para NMAX Turbo Lover dimanapun itu, ownernya tetap berhati-hati, jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini ya guys ya. Ditambah juga teman-teman yang menggunakan motor apapun itu, ketika lagi berjalan sendiri gitu ya, lagi motoran sendiri maupun lagi rombongan ataupun lagi touring, tetap harus menjaga yang namanya apa ya, konsentrasi kita gitu loh, ataupun emosional kita ketika akan berkendara di jalanan gitu. Karena biasanya ya kalau kita posisinya udah benar, ternyata orang lain yang nggak benar gitu. Memang serba salah guys ya di jalanan itu. Makanya harus pintar-pintar kita menjaga yang namanya emosional maupun mengontrol keadaan diri kita saat lagi berkendara, apalagi dengan cc yang cukup lumayan besar gitu ya. Makanya pentingnya berhati-hati, konsentrasi, dan selalu ingat dengan yang berkuasa tentunya, agar selalu diberikan keselamatan tentunya guys ya. Nah mungkin itu saja guys ya yang dapat gue sampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya para NMAX Turbo Lover nih yang baru saja mempunyai motor ini ya, harus tetap hati-hati, jangan sampai kejadian seperti ini lagi kayak gitu guys ya. Karena ini hanya sebuah mungkin pelajaran ataupun memberikan contoh buat teman-teman semuanya, khususnya para NMAX Lover ataupun NMAX Turbo Lover yang baru saja mempunyai motor ini, harus tetap mengontrol yang namanya motor ini ketika lagi berkendara maupun lagi sendiri, baik itu sendiri maupun touring maksudnya, seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel gua dengan cara like, comment,
subscribe tentunya, karena channel gua akan selalu update dalam berita otomotif terbaru khususnya dalam pembahasan sepeda motor guys ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.